Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, di channel Seven House Studio. Apa kabar sobat sinema semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya dan bahagia. Kali ini saya akan membahas film bergenre horor komedi yang dirilis tahun 2013, asal negara Thailand. Buat sobat kalian yang baru masuk channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa siapkan Popeye dan Rokai. Sebelum dimulai, kita mulai biasa ke intro. Awal cerita kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang hamil dan mengalami kontraksi dengan keadaan sendirian tanpa seseorang di sampingnya. Saking sakitnya, dia tidak sengaja menyenggol lampu api yang dari minyak. Lalu scene berpindah di mana Ter sedang curhat membahas peperangan dengan wajah yang seolah-olah dunia mau kiamat. Tiba-tiba datanglah Max yang sedang histeris kesakitan. Teman-temannya bingung, ternyata Mark cuma terkilir. Gitu aja teriakannya kayak dilindas bulldozer, kata temannya. Mark pun curhat sambil menangis soal istrinya yang sendirian di rumah dan sedang hamil. ชิบหายเลยมึงเป็นคนโบราณไงเป็นไรมากกว่าหมอไม่เป็นไรหรอกครับ Salah satu temannya langsung berdiri dan menyemangati mereka semua dan menceritakan adegan film perang. Singkat cerita, mereka kembali semangat dan berperang. Baru saja dimulai, mereka berempat sudah tertembak dan kemudian bersembunyi di bawah reruntuhan. มันมีปืนว่ะ Tiba-tiba si Puak kembali berulah dengan menanyakan soal gaya rambut temannya yang kayak kuping kelinci. Sementara Max sudah terluka parah, namun akhirnya mereka berempat berhasil selamat dari peperangan. Scene beralih ke istrinya Mark bernama Nak. Ia sedang mengendong bayinya sambil menyanyikan lagu di pinggir kali. Selain itu, ia juga terus-terusan memanggil nama Mark. Saat mendengar suara Nak, semua tetangga ketakutan, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup semua pintunya. Singkat cerita, mereka berempat sedang menaiki perahu kayu melakukan perjalanan pulang karena mereka akhirnya selamat dari peperangan. Sambil berbincang-bincang dan main kartu remi, tiba-tiba Mark nyeletuk mengatakan pada teman-temannya bahwa seharusnya mereka memanggil nama Mark itu adalah Mark, bukan Mark. Kemudian sampailah mereka di Prakanong. Tapi anehnya kenapa sepi sekali, nggak ada orang. Malam harinya setibanya di rumah, Mark langsung memanggil istrinya, Nak. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Mark cuma melihat ayunan bayi yang bergoyang. Saat mendekatinya, ternyata tidak ada bayi di ayunan itu. Tiba-tiba, Mark dikagetkan dengan istrinya yang tiba-tiba muncul dari belakang. Mark senang melihat istrinya karena saking kangennya, dia mencium dan memeluknya. Sementara teman-teman Mark menunggu di bawah dengan muka yang gak banget. จะร้องไห้สิตัวเอง Ketika Mark ingin melihat bayinya, Nak menunjukkannya dan Mark pun menggendongnya. Nak mengatakan bahwa ia memberi nama favorit Mark. Teman-temannya mendengar tampak terharu, tapi kasihan karena teman-temannya mendengar nama bayi itu adalah Dang. Nama itu nggak ada keren-kerennya sama sekali untuk teman-temannya. Mark dan istrinya keluar untuk menyambut teman-teman Mark dan memperkenalkan mereka berempat kepada istrinya yang namanya adalah Ter, Puak, dan Sin. Mark menyuruh teman-temannya untuk menginap di rumah seberang milik bibinya yang sudah meninggal. Saat mendengar hal itu, istrinya langsung was-was kelihatan dari mukanya. Sementara si Puak berpikiran yang lain-lain. Selanjutnya Sin beralih ke Mark dan istrinya yang sedang melepas rindu. Kemudian istrinya bercerita bahwa dirinya selalu menunggu Mark di dermaga dan Mark mengatakan ia berjanji tidak akan meninggalkannya lagi.
Mak melihat kunang-kunang yang bercahaya. Istrinya mengatakan itu menunjukkan ada hantu bersembunyi di belakang istrinya. Mak bilang kalau dirinya sangat takut dengan hantu. Dan Mak mengeluarkan jimatnya dengan wajah ketakutan. Tapi Nak mencegahnya dan menyuruh meletakkan jimatnya. Istrinya menyuruh bersihkan dahulu jimatnya karena kotor penuh dengan darah. มันกระสือเล่า เฮ้ย เดี๋ยวว่างๆเขาขัดให้ก่อนดีกว่า ก็ได้จ้ะ Suatu malam istri Mak menidurkan bayinya sambil menyanyikan lagu. Tapi nyanyiannya membuat para tetangga ketakutan. Keesokan harinya Mak dan teman-temannya menaiki perahu hendak pergi ke pasar. Sin yang berada di belakang melihat istri Mak berdiri dengan membawa bayinya menatap ke arah Sin dengan muka sinis dan pucat. Saat melihat kedua kalinya, istrinya pun sudah menghilang begitu saja. Sesampainya di pasar, Mak hendak membeli kue dan ikan untuk istrinya. Tapi anehnya kedua pedagang itu ketakutan melihat Mak. Bahkan sampai ada yang membuang dagangannya sendiri. Mak pun kebingungan sama para pedagang karena pedagang malah pada kabur. Kemudian Mak menemui Bibi Priek dan menanyakan lowongan pekerjaan. Tapi tokonya tidak sedang membuka lowongan karena semua karyawannya masih lengkap. Di sisi lain, si Puak heran dan iri ketika melihat toko kecil minuman keras bisa punya wanita pendamping. เด็กนั่งดิ้นต้องยังมีกูมีหมดแล้ว Bibi Priek pun mengenali wajah Mak dan menyadari bahwa itu adalah Mak. Seketika dia langsung membahas kalau istrinya adalah hantu dan menyuruhnya untuk melihat ke belakang di antara dua kakinya. Tiba-tiba anaknya datang dan menutup mulut Bibi Priek. Sin yang merasa marah dan tiba-tiba membahas maksud Bibi Priek tadi di pasar. Kata Sin melihat ke belakang di antara kedua kaki itu maksudnya untuk mengetahui dia hantu apa bukan. บอกว่าถ้ามองลอดหวังขา Tapi mereka bertiga tidak mempercayai kalau Nak adalah hantu. So, istri Mak terlalu cantik sehingga mereka bertiga menyuruh Sin menghampiri Mak untuk mengajaknya nongkrong. Seketika kejadian yang berada di mimpi menjadi kenyataan. Mereka menyuruh Sin pergi nyamperin Mak. Sesampainya di sana, karena ingat dengan tangga nomor 4 yang berada di mimpinya, ia melewati tangga nomor 4. Apa yang terjadi? Ia malah jatuh nyungsep terguling ke bawah dan mukanya yang ngeselin pun dipenuhi pasir. Saat naik ke atas, tiba-tiba Sin melihat rumahnya Mak yang sangat berantakan, dipenuhi daun kering dan melihat ayunan anaknya yang bergerak sendiri. Sin langsung turun ketakutan, dan ketika ada jeruk jatuh, Sin melihat tangan Nak, istrinya Mak, memanjang mengambil jeruk itu. Sin menceritakan semua hal itu pada teman-temannya, tapi tidak ada yang percaya sama sekali. Mereka bertiga malah melawak dan terus menyanyikan lagu kebangsaan mereka. เราแขนสองข้าง มันก็ยางไม่เท่ากันได้บอกวะไปแต่พีเฮ้ยามลบแล้วก็เต็มที่ Sementara saat itu terlihat mayat Bibi Priek yang pucat sudah terapung di air. Keesokan harinya seperti orang-orang pada umumnya, mereka kerja bakti melakukan pekerjaan. Ter yang ketiduran disuruh Mak untuk mengambil golok. Saat naik ke rumah Mak, terlihat rumah Mak yang rusak dan berantakan. Ter langsung teringat dengan perkataan Sin tadi malam. Terlihat Nak yang sedang masak di dapur. Lalu tiba-tiba dia mencoba melihat di antara dua kaki. Tapi posisinya salah. Aduh, Ter, bego banget sih lo. Setelah itu Ter menceritakan hal itu pada Sin. Dan dia seketika langsung heran, apa iya? Kemudian Ter kebelet dan pergi ke Tegalan dan melihat mukanya yang mengesalkan. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan tengkorak yang terkubur di depannya. Dia berlari sampai menabrak sarang langsung menceritakan kejadian tengkorak tadi. Tapi sayangnya apa yang dikatakannya tidak jelas, cuma au aja. อีออกมันอีกูเห็นออกมันอูอ่องอ่อนอีออกอูอ่องอ่อนพูดอะไรของมึงวะฮะเอ็นอีอะไรครับ Saat melihat cincin Nak yang persis dengan tengkorak itu, Ter percaya kalau Nak sudah meninggal. Nak melihat wajah Ter dan membuatkannya ramuan jeruk nipis. Tetapi Ter tetap mengoceh dengan omongannya yang tidak jelas.
Akhirnya ia mengambil kertas dan menuliskan kalimat, "Nak itu adalah hantu." Kertas itu langsung dikasihkan ke mereka bertiga. Tiba-tiba hujan turun dan Mark muncul menanyakan wajah Ter kenapa dan bertanya soal kertas yang dibawa Puak. Mereka berempat mencoba menutupi. Mereka bengong setelah membaca kalimat itu, sementara 4 sahabatnya langsung pulang meninggalkannya. Ketika sampai di rumah, mereka berempat mengemasi barang-barang mereka untuk segera kabur. Tapi si Ter menanyakan apakah Mark tahu cara membaca. Sin langsung beralih ke Mark yang memarahi istrinya dan terjadi sedikit pertengkaran yang ringan. Anehnya setelah itu mereka berpelukan. Mereka berempat bingung, ternyata kertas yang ditulis atau bacaannya berubah jadi Nak itu jorok. Saat Sin menanyakan kenapa bisa berubah, Ter malah membahas soal penyakit bisulnya di ketiak yang sudah setahun lalu. Obrolan yang sama sekali nggak nyambung, stres nih orang. Ter tidak bisa membiarkan Mark hidup bersama hantu. Hingga malam harinya, Ter dan Sin datang ke rumah Mark, dan tiba-tiba Pink anaknya Bibi Friat datang menemui Puak dan Ei. Ia minta ayam untuk pemakaman ibunya. Pink menjelaskan ibunya mati karena dibunuh Nak. Ei dan pun kaget. Setibanya di rumah Mark, alih-alih Sin dan Ter malah mengatakan kalau Nak itu hantu. Tapi dua orang ini keburu takut dan mengatakan kalau Nak itu cantik. Soalnya mereka takut dibunuh setelah mendengar perkataan dari Pink. Di sini Nak tiba-tiba malah menyuruhnya untuk mampir makan malam, yang dimana menunya adalah dedaunan kering dan belatung. Tapi Mark malah tetap cengar-cengir mempersembahkan makanannya kepada teman-temannya. Meskipun begitu mereka tetap memakannya seolah makanan itu enak. Sementara Nak yang berada di ujung menatap mereka dengan sinis. Mark mengambil bayinya dan meminta teman-temannya untuk menggendongnya. Sin yang mendapat bagian ketakutan dengan mukanya yang ngeselin. Kemudian mereka bermain tebak gaya. Mulailah permainannya dengan diperlihatkan Sin sedang meragakan sesuatu. Mark terus berteriak menjawabnya dengan jawaban yang selalu salah, sampai akhirnya Ei berhasil menjawabnya. Ter yang memperagakan gaya menunjuk Nak yang singkat cerita tertebaklah apa maksud mereka. Dengan sangat bahagia dan antusias mengatakan kalau kalimat yang harus ditebak adalah hantu pakai kaos. Menyadari telah mengucapkan hal yang tidak seharusnya dibahas, mereka langsung mengalihkan topik dan kabur dari sana. Saat pulang tiba-tiba kacamata Ter jatuh, sementara Puak teriak-teriak. Setelah mendapatkan kacamatanya kembali, Ter langsung naik ke perahu dan mendayungnya. Tapi sampai di rumah mereka berempat ditemui Mark. Mark langsung marah-marah soal mereka menganggap istrinya sudah mati. Sampai Mark mengulang kata-kata istrinya saat menjelaskan pada temannya kalau apa yang disampaikan Pink itu bohong, dia cuma mengarang cerita. Sampai di rumah, Mark tetap mencintai istrinya seperti biasa, mengatakan Nak terlalu cantik. Cuma kenapa ya? Ada satu momen di malam hari, Mark dan istrinya pergi ke pasar malam tanpa membawa anaknya. Nak terus menggunakan topeng monster di sepanjang kencannya. Mereka berdua tampak bahagia sebagai sepasang suami istri. Bahkan saat Mark memainkan permainan lempar kaleng, Nak menggunakan tangan panjangnya untuk membantu Mark menang. Sampai pada saat mereka menaiki kincir angin, Nak menanyakan kepada Mark, "Kalau aku mati, apakah kamu bisa hidup tanpa aku?" Setelah selesai naik kincir-kinciran, mereka pun pergi ke rumah hantu. Lagi-lagi 4 orang sahabatnya datang untuk menyelamatkan Mark dari hantu istrinya. Best friend banget ya mereka. Mereka mengawasi setiap gerak-gerik keduanya untuk menunggu momen yang tepat mengambil Mark dari istrinya. Sampai tiba-tiba mereka berempat berhasil menculik Mark dan membawanya kabur. Tapi sayangnya pintu di depan terkunci. Sementara hantu Nak menyadari kalau suaminya diculik. Karena keadaan darurat dan tidak bisa kabur, mereka berempat menyamar jadi cosplay hantu di tempat itu. Ketika mereka berhasil kabur dan menipu Nak, tiba-tiba Nak muncul. Mereka kaget dan berlari sampai membawa Mark ke dalam hutan. Sedangkan Ter tetap teriak-teriak, padahal cuma tangan palsu yang ada di pundaknya. Mark marah, ia tetap bersikeras kalau istrinya bukan hantu. Teman-temannya memberi penjelasan pada Mark, tetap saja tak mendengarkannya dan langsung pergi begitu saja.
Singkat cerita, mereka berempat menemui Nak dan mengajaknya kabur dengan perahu kayu. Tiba-tiba Mak muncul dan berjalan ke tengah sungai. Sampai tenggelam, mereka bertanya-tanya apakah hantu bisa tenggelam. Karena kasihan, mereka pun menolong Mak dan mempercayai kalau Mak bukan hantunya. Tak sengaja menjatuhkan cincin ruby dan Ter mencurigainya. Lalu ia langsung menyimpulkan kalau adalah hantunya. Dengan spontan, Ter langsung menendangnya dari perahu. Di sini Ter kembali berulah. Ia lagi-lagi melakukan kekocakan untuk membuktikan siapa hantu sebenarnya dengan menyanyikan lagu kebanggaan mereka. Dan terbukti bahwa Nak adalah hantunya, istri dari Mak. Scene beralih ke wihara dan mereka semua selamat. Mereka bertiga berada di dalamnya bersama biksu. Sementara Mak yang masih pingsan karena kejadian tadi, mereka melakukan semacam ritual pengusiran setan bersama biksu. Tiba-tiba hantu Nak pun datang dengan bajunya yang basah kuyup. Setelah menyerangnya dengan air suci. Karena mereka senggol-senggolan, air suci baskom langsung tumpah tak tersisa. Kemudian biksu menyuruh Shin memberikan beras suci. Tiba-tiba lampu mati dan mereka sudah terikat tali. Biksu kemudian pergi meninggalkan mereka. Tak lama si datang menceritakan alasannya mempunyai cincin ruby. Dia mencurinya dari tengkorak yang terkubur karena ia butuh uang. Saat hendak kabur, Nak menutup semua pintu dan jendela. Ter bilang kepada Nak kalau manusia tidak bisa hidup dengan hantu. Hal itu membuat Nak marah. Kemudian tiba-tiba dia menghilang dan sudah menggantung di atas. Nak merasa terganggu dengan keempat teman Mak yang selalu menjauhkannya dari Mak. Ia juga mengatakan bahwa Nak tak pernah membunuh bibi Priek. Dia mabuk dan jatuh di sungai. Itu yang sebenarnya terjadi. Ia meminta maaf atas kebohongannya selama ini kepada Mak. Keadaan tiba-tiba menjadi agak mellow, agak sedih. Ia melakukan itu semata-mata agar tetap berada di sisi Mak. Ia meminta maaf, berjanji untuk tetap melanjutkan hidupnya. Sekalipun Mak sudah pergi, Mak menjawab bahwa ia tidak peduli sekalipun telah dibohongi. Ia bilang ia akan mencintai Nak sampai kapanpun. Sebenarnya Mak tahu kalau Nak itu sudah menjadi hantu sejak bermain tebak gaya. Mak sudah melihat di antara kedua kakinya dan dari sanalah ia tahu kalau Nak sudah meninggal. Namun ia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu agar bisa tetap bersama Nak. Sementara keempat temannya juga ikut terharu melihat kisah cinta Mak dan istrinya yang gak wajar. Mak mendekati istrinya dan menciumnya. Kemudian ia juga mengatakan kalau ia tetap mencintainya. Di akhir film kita akan melihat masa di mana Mak bertemu dengan istrinya. Dilanjutkan dengan kehidupan Mak setelah itu ia ikhlas mencintai istrinya yang sudah menjadi hantu dan menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa follow IG kami juga di @7housestudio. Terima kasih buat kalian semua. Dah akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.